Wahai orang tua, jangan disamakan juga sih cara mendidik orang tua kita dulu, mendidik kita dengan cara kita mendidik anak kita saat ini, jangan disamakan. Poinnya adalah, yuk apapun kita kembalilah ke aturan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Banaca Channel bersama Ahmad Jamaluddin. Alhamdulillah di siang hari ini yang lumayan hot tapi syahdu bersama dengan Nada Nabila, putri pertama dari Jalut. Alhamdulillah kebetulan doi mulai buka diskusi, tahu nih mau nanya apa nih dia. Awalnya mudah-mudahan tak bosan-bosan kita mengucapkan terus syukur alhamdulillah dan segala puja dan puji hanya milik Allah yang patut, yang hanya pantas, yang selalu kita puji-puji atas segala kebesarannya, atas segala rahmat, atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat beserta salam juga jangan kita lupa, tak bosan-bosannya kita selalu mengagungkan, selalu mengucapkan salam pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salawat beserta salam senantiasa selalu tercurah melalui diri ini, melalui lisan ini, dan untuk kita semua. Kembali, alhamdulillah akan ada Nabila mulai membuka sedikit komunikasi diskusi di siang hari ini. Entah mau nanya apa nih, gimana Kak? Apa yang mau ditanya Kak? Insya Allah pelan-pelan kita jawab, jangan yang susah-susah ya. Gimana? Sambil ini nih, kita sambil diskusi. Sayang temennya nggak ada, temennya kopi pahit kan, mantep tuh. Sama ini nih produk Baitis brownies ajib nih. Ini dikasih tester, bukannya tester sih, jadi kebetulan alhamdulillah dibikin lebih, jadi kita coba brownies Baitis, katanya ini coklat banget. Alhamdulillah mantap. Enggak apa Kak? Itu tadi aku lagi scroll Instagram kayak biasa, terus nemu postingan Instagram. Itu bahasnya tentang kalau misalkan mau jadi orang tua itu harus mempersiapkan yang namanya finansialnya dulu, harus matang sama mentalnya juga. Terus aku lihat di komennya kan pada setuju gitu, pada bilang setuju, emang harus gitu. Tapi ada salah satu komenan yang bilang yang nggak kayak gitu lah, masa harus nunggu mental sama finansialnya dulu gitu kan. Kalau misalkan nanti punya anak juga bakalan ada rezeki anak gitu ke depannya. Terus itu jadi yang mana yang benar? Jadi pertanyaannya panjang gitu ya, cerita. Iyalah, cerita lah. Oke. Sebenarnya ini langsung jawab ya. Jadi kita runtut dulu dari awal. Jadi bahasanya gini, saat ini setelah kita coba menjalani kehidupan dari awal sampai saat ini,
Kadang kan kita kan terbalik gitu kan, yang harusnya di tengah kita posisikan dipasang di depan, yang di depan kita pasang di tengah atau di akhir. Jadi alangkah baiknya kita perbaiki diri kita terus biar hidup kita ini lebih tertib gitu, lebih tertib, terus kita jaga ketertibannya itu tadi, maka kita akan memasuki fase istiqomah. Setelah istiqomah terus kita jaga istiqomahan tadi, lalu kita insya Allah akan diberikan suatu pencerahan oleh Allah. Berupa apa? Jalan keluar. Setelah jalan keluar terus kita memperdalam lagi ke istiqomahan kita tambah tawadu, tambah berpasrah diri kepada Allah, maka Allah nanti akan memberikan suatu bukan pencerahan lagi, tapi banyak hikmah-hikmah di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita dengan dengan penuh kehati-hatian, lebih arif bijaksana menyikapi segala sesuatu yang terjadi di dalam keseharian kita, sehingga insya Allah wallahu alam di fase-fase terakhir kehidupan kita itu kita akan mengalami suatu kedamaian jiwa. Jadi poinnya itu kita lebih tertib, kita menertibkan diri kita, kita mendisiplinkan waktu kita, pola pikir kita, ibadah kita, makan kita, ya pokoknya keseharian kita lah gitu. Adapun dari cerita tadi, kalau kita mau nunggu siap, sampai kapan kita siap? Kan gitu. Emang kita tahu besok kita bakalan seperti apa, atau setelah ini nih akan terjadi apa? Kita tahu. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kan gitu. Tapi yang namanya prepare atau persiapan itu memang harus, dan harus bahasanya planning itu kita harus persiapkan dengan begitu matang, dan kita atur dengan sedemikian rupa. Prepare-nya gitu harus sesempurna mungkin gitu kan. Itu kan teori akal, teori keinginan gitu. Alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu, kita berdoa dulu, kita beristikharah kan gitu kan, kalau tuntunan agama kan gitu. Makanya kalau kita ngikutin logika kita, pengalaman kita ya terbatas. Tapi kalau boleh, ayah menyarankan ya kita kembali dulu, kembali ke siapa? Ke Allah yang memberikan kehidupan, ke Allah yang mengatur kehidupan kita, ke Allah yang menganugerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup. Jadi nggak salah sih orang berpendapat ini, pendapat itu, mau ekstrim, mau apapun, itu kan pendapat, itu kan pandangan mereka yang berpendapat sesuai dengan kadar kapasitas, kemampuan, dan pengalaman mereka untuk mengeluarkan suatu statement atau pendapat. Gitu. Jadi kita sekali lagi jangan pernah menyalahkan apapun. Bisa jadi statement orang itu ya pengetahuannya sampai situ. Mungkin beliau itu sempat baca, ya kan, nyari-nyari informasi melalui buku informasi apa atau browsing dan lain-lain, gitu kan. Jawabannya seperti itu. Maka setelah ada pertanyaan, ada sesuatu, maka dia jawabnya sesuai dengan pengalamannya tadi, gitu. Nah, lebih bijaknya kita jangan menjas atau jangan bahasanya sok-sokan jadi wasit gitu kan, apalagi menilai salah itu pendapat kayak gitu, atau hanya segitu doang gitu. Nggak seperti itu. Jadi kita harus lebih menghargai segala pendapat apapun. Jadi kalau jawaban dari ayah, kalau misalkan kita menunggu, nabung dulu nih yang banyak nih biar kita sanggup cara finansial segala macam, sampai kapan? Jadi ayah jawabnya, kita berdoa dulu, beristikharah dulu, bermohon dulu kepada Allah yang memberikan rezeki kita,
yang mengatur rezeki kita. Karena manusia di saat ditiupkan ruh di dalam rahim seorang ibu, pas di saat umur 120 hari dan lebih dari itu, maka si janin tadi yang ada di dalam rahim seorang ibu itu diberikan kehidupan di umur 120 hari tadi. Maka ditetapkanlah oleh Allah saat itu ketentuan Allah itu, qadarullahnya itu untuk si janin ada 3 kalau nggak salah ya, jodohnya, rezekinya, mautnya gitu. Berarti setelah si ruh jabang bayi ini udah hidup di dalam janin jabang bayi sampai dia terlahir, maka itu udah ditentukan oleh Allah. Meninggalnya kapan, rezekinya bagaimana, sebanyak apa, terus jodohnya bagaimana dan lain-lain, itu udah ditentukan oleh Allah. Nah, tinggal kita yang sudah dianugerahi oleh Allah berupa kesehatan, keimanan kita, kekuatan lahir batin, akal, pikiran, perasaan, semua yang udah dianugerahkan, dititipkan melalui jasad kita ini, ya kita diwajibkan untuk berikhtiar memaksimalkan segala potensi yang Allah udah tanamkan di dalam diri kita. Itu mudah-mudahan sedikit terjawab Kak ya, sedikit terjawab, sedikit membuka wawasan bahwa kalau kita mempersiapkan sesuatu, banyak kan orang-orang sekarang kan gitu kan, ntar dulu belum siap dananya, karena kan kalau nikah ini nggak cukup 1 juta 2 juta gitu kan, bisa bahkan sekarang mungkin udah sampai gocap 50 juta 100 juta dan lain-lain. Wow gitu, makanya orang jeri-jeri gitu kan. Makanya sekali lagi, yuk kita nanya ke Allah dulu, yang diwajibkan oleh Allah apa sih, aturan agama seperti apa sih yang dicontohkan oleh Rasulullah, para wali-wali Allah, yang dicontohkan oleh orang soleh atau guru-guru gitu kan, seperti apa sih gitu. Jadi setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah rezekinya, jodohnya, mautnya. Jadi kalau kita melangkah, ya kita jangan selangkah-langkahnya, jangan sejalan-jalannya, maka kita awali dulu dengan doa. Minimal kalau misalkan mau melangkah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya. Kita berserah dirilah kepada Allah, kita bermohonlah kepada Allah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita prepare-nya, planningnya terlalu matang sesuai dengan logika doang, mentok, nggak kelar-kelar, akhirnya keburu tua gitu loh kan. Nah, adapun pertanyaan tadi, kita nikah, kita memiliki, dianugerahi oleh Allah, dititipkan amanah berupa anak, maka Allah juga sudah lengkap menitipkan segala fasilitasnya. Kalau kita sebutkan, kita nggak mampu. Bahkan apalagi kalau katanya kayak kata guru ayah kan bilang tuh, kalau kita menyebutkan segala anugerah dan nikmat yang Allah berikan ke kita, air laut sampai 10 kali kita pakai sampai kering tuh air laut untuk menulis segala nikmat anugerah yang Allah berikan, nggak cukup, ditambahin lagi sampai kita tulis lagi nikmat-nikmat Allah yang kita berikan, nggak bakalan cukup. Berarti dahsyat sekali Allah memberikan segala sesuatu untuk kita sesuai dengan kebutuhan kita, karena Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana atas segala harapan atau atas segala kebutuhan yang kita butuhkan di dalam menunjang kehidupan kita. Karena Allah sendiri menginginkan kita hidup bahagia, dan Allah nggak mau kita selalu lupa apa akan jati diri kita, bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Pemberi, yang Maha Rahim, yang Maha Kasih Sayang. Pada siapa? Pada orang yang mau dikasihi dan orang yang mau disayangi. Maka biar kita
berkah hidup kita, rezeki kita, keinginan kita sesuai dengan qadarullah, sesuai dengan yang Allah ridhai, maka kita kembali dulu ke Allah dengan awali dengan doa. Insya Allah kita terhindar dari segala bisikan-bisikan si kehet, sehingga kita terarah keinginan kita tadi, gitu kan. Nah, ini beda tipis nih antara kebutuhan dan keinginan. Kita butuhnya maka diucapkan dengan lisan, jadi seperti sebuah keinginan. Nah, biar kita paham apa yang kita butuhkan, karena kita dianugerahi lisan, bahasa, kata-kata, maka kita ucapkan kebutuhan tadi melalui lisan kita. Tapi jangan sampai masuk lagi ke dalam alam pikiran kita menjadi suatu keinginan. Itu poinnya, itu beda tipis kan. Tapi kalau kita pelajari terus dengan stepnya yang tadi Ayah sampaikan awal, misalnya kita akan memahami step by step prosesnya gitu. Jadi ya baguslah kita harus berplanning dulu, kita harus merencanakan sesuatu. Setelah kita merencanakan sesuatu, kita sesuaikan dengan kapasitas kemampuan kita. Kita pengen semua orang yang kita kenal, satu kelurahan kita undang dengan rasa syukur kita, gitu kan. Kita bahagia dalam hari-hari bahagia kita, banyak orang-orang spesial kita hadirkan, gitu kan. Nah, kita kan, ini masuk nih fase berikutnya, bab berikutnya apa? Karena kita mengundang orang dengan rasa syukur tadi, ya adabnya kita kan memuliakan tamu kan, gitu kan. Ya sekedarnya kemampuan kita memberikan air minum, menyajikan makanannya, apalagi ini nih brownies baitis nih, waduh orang pasti suka banget nih promo gitu loh. Nah, setelah kita rasa syukur tadi, ya kita sesuaikan dengan kemampuan. Kalau nggak sesuaikan dengan kemampuan, maka yang ada orang bukannya datang mengucapkan syukur, mengucapkan doa untuk kebaikan kita, gitu kan. Malah yang ada, nah ini repotnya juga nih, maaf bahasanya banyak gitu kan. Wah, apaan kondangan ke si makanannya gini segala macam bla bla bla, tuh jadi makanan deh. Nggak sesuai dengan tujuan awalnya, nggak sesuai dengan isi niatnya tadi gitu. Nah, akhirnya boleh kita planning, tapi kita kembalikan lagi, ya Allah hamba mohon, gitu kan. Nanti kalau Allah udah memberikan jawaban, sudah memberikan suatu pencerahan untuk kita harus sesuaikan. Kita harus sesuaikan dengan yang Allah mau tadi. Wajibnya apa sih, gitu kan. Wajibnya apa ya, kita pahamin dulu gitu kan. Misalkan kalau kita ngomong kakak udah lumayan nih, udah dewasa nih, udah 20 tahun ya, apa 21 sekarang? 20 tahun. Nah, 20 tahun itu udah, ya nggak apa-apa lah, udah wajar lah ya, udah nyampaikan kayak gitu kan. Jadi kita berteman, bersosialisasi, mencari teman-teman yang sekiranya baik dalam artian kita butuh apa ya, gitu kan. Karena dominan sekali, sehebat-hebatnya orang tua mendidik anak dengan pola yang sangat baik, dengan sistematis, dengan sesuatu hal yang bahasanya agamis lah dan lain-lain, gitu kan. Bahkan ada juga orang tua yang mendidik anaknya dengan disiplin yang bahasanya lebih dari militer malah kan, gitu, dengan harapan anaknya baik, gitu kan. Tapi ya, wahai orang tua, jangan disamakan juga sih cara mendidik orang tua kita dulu, mendidik kita dengan cara kita mendidik anak kita saat ini, jangan disamakan, karena beda sekali, masanya beda. Dulu mungkin nggak ada media sosial, mungkin adanya pager kali ya kan, gitu, atau walkie-talkie gitu dan lain-lain. Itu pun hanya orang-orang tertentu. Kalau sekarang beli 300.000, 500.000, atau pengen yang lebih bagus dikit yang di atas 1 juta,
itu udah smartphone-nya udah canggih banget gitu. Zaman kita dulu kan nggak ada ya orang tua ya. Kita sama-sama orang tua gitu. Jadi jangan disamakan lah sistem mendidik anak saat orang tua kita dulu mendidik kita dengan kita mendidik anak kita. Jadi kita sesuaikan. Makanya kita harus up to date terus biar kita tahu cara mendidik anak sekarang seperti apa, lebih bijak dan bisa lebih bijaksana. Kita jadikan anak, waktunya jadi anak ya, kita jadikan memposisikan dia sebagai anak dan memposisikan kita sebagai orang tua. Ada saatnya kita memposisikan diri sebagai sahabatnya, temannya, atau sebagai gurunya. Jadi enak suasana, jadi bisa kita diskusi seperti ini, apapun jadi bisa terbuka. Mungkin bisa jadi kita tahu nih jangan main sama si Anu nih, karena si Anu begini gini, kita ngejudge dia kan. Tapi kalau anak kita lebih nyaman bergaul sama si Nganu tadi, kenapa enggak? Nah, tinggal kita coba diskusikan, kita ajak, jangan langsung anak jangan gini, ya takut lah, dia nggak mau curhat sama kita karena orang tuanya udah masang jengger duluan, jengger apa tanduk duluan nih, kan serem gitu kan. Jadi alangkah baiknya coba kita pendekatan yang lebih persuasif, yang lebih bijaksana. Kita coba pahami. Yang paham tentang karakter anak siapa sih? Bukannya bapaknya, tapi ibunya yang mengandung, yang mengurus dari menyusui. Nah itu ada pengalaman juga, tapi nantilah, ini terlalu panjang kan. Insya Allah mudah-mudahan sahabat semua dapat pantengin terus di channel Banaca channel ini. Mudah-mudahan banyak pencerahan-pencerahan yang saya coba ceritakan di dalam pengalaman keseharian saya. Jadi poinnya, bolehlah kita planning, boleh kita prepare, tapi kita awali dengan kita berdoa dulu, kita nanya dulu ke Allah dengan cara istikharah, dengan cara berdoa kita yakin kepada Allah, biar apa yang kita harapkan itu bukan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hal yang ditentukan oleh Allah. Kita memahami, kita tunduk dan patuh, tugas kita itu. Kita memahami, tunduk dan patuh atas segala yang Allah tentukan. Nah, kita berdoanya, ya Allah, berilah pemahaman kepadaku apa yang telah Engkau tentukan untuk perjalanan hidupku dari awal hari ini dan akhir, dan jadikan diriku menjadi hamba-Mu yang selalu takut dan mentaati atas segala yang Engkau perintahkan, dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan yang Engkau larang. Poinnya gitu. Jadi banyak anak banyak rezeki. Ya kalau untuk saat ini mungkin udah nggak tepat ya kali Bun. Yang ada banyak anak dekat rumah sakit jiwa jadi gitu. Sekarang logikanya gini, kebutuhan hidup sangat tinggi, apalagi kemarin BBM udah naik lagi, aduh pusing juga, gaji belum naik, kebutuhan hidup terus nambah, taraf kehidupan kita wah dahsyat banget deh. Itu kan cara logika. Maka alangkah baiknya yuk kita perbaiki keyakinan kita dengan ibadah-ibadah kita. Insya Allah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah gitu kan, makanya orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu sangat sedikit gitu. Waktunya susah, kita ngelihat orang susah semua, tapi jangan salah loh, orang yang selalu memproses dirinya menjadi dekat pada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah tadi sesuai dengan harapannya, Allah memberikan ketenangan batin jiwanya. Jadi nggak stres, ikut-ikutan stres. Sekarang trennya apa nih, stres gitu kan, orang pada demo gini segala macem. Iya, jadi akhirnya malas deh ibadah. Yang ada mengkoreksi, terus mengkoreksi. Yang ribetnya lagi menyalahkan. Gimana sih ini sekarang begini segala macem. Waduh, jangan dong. Ayo, saatnya kita berbenah. Ayo, sama-sama kita berbenah. Enaknya apa loh kalau untuk saat-saatnya yang buat mendekatkan diri biar kita mendapatkan ketenangan. Ya berapa menit sebelum waktunya azan gitu kan, kita ngambil wudhu,
kita berzikir sejenak sambil nunggu waktu azan masuk. Setelah azan kita sholat ba'diyah, qobliyah, ba'diyah kan gitu. Terus kita sholat menjalankan kewajiban kita, terus kita berzikir, kita mintalah ke Allah. Mintanya jangan hanya sekedar ya Allah dengan segala keinginan dan nafsu kita kan, ya Allah hamba mohon engkau maha tahu, beri rezeki kepada hamba. Ketahuan rezeki udah dikasih, udah disiapin, bahkan udah banyak dikasih sama Allah. Tinggal biar kita lebih bijak mohon berdoa kepada Allah, ya Allah hamba memohon kuatkan keimanan kita, dijagakan diri kita dari hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu kehusuan ibadah kita. Ya Allah, misalkan kalau kita dalam kondisi kurang sehat saat ini, mudah-mudahan sakit ini menjadi penggugur segala dosa dan kehilapan kita, karena nggak ada manusia yang suci. Ingat, manusia yang suci itu yang maksum hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang deh, saling maaf yang ada jemput. Tapi benernya yang dibilang itu apa? Dipersiapkan rezeki. Kita percaya itu kalau itu dipersiapkan rezeki, tapi kita nggak apa-apa biar gitu sih. Iya dong, ditanya jadinya nggak nyerocos terus. Iyalah, makanya kalau disimak dari mukadimah tadi sampai barusan sebelum ditanya kan, itu udah terjawab sebenarnya. Allah sudah memberi, sudah mempersiapkan, sudah diberi saat si janin umur 120 hari di dalam rahim seorang itu kan ditaruh, diletakkan ruh itu di dalam janin, maka Allah menetapkan 3 poin. 1, rezekinya, jodohnya, mautnya. Jadi sampai tuh manusia wafat dan dikubur, dikebumikan, rezekinya udah disiapkan, udah diberi oleh Allah. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Dan diperintahkanlah si malaikat pemberi rahmat, pemberi rezeki, pencabut nyawa gitu kan. Baru si malaikat juga tahu, karena diperintahkan oleh Allah. Malaikat, kasih tuh rezeki buat si Anu, saatnya udah harus keluar tuh buat ayahnya Caca 5 miliar buat umroh bareng-bareng, buat ini itu segala macam kan gitu. Jadi tugas kita membelanjakan rezeki yang Allah berikan itu sesuai dengan ridhonya Allah. Gitu loh. Kejawab gak? Kejawab gak tadi? Jadi yang namanya jadi Allah sudah mempersiapkan, karena Allah memberikan talenta, pikiran, akal, kekuatan, kesehatan badan kita, maka kita harus wajib hukumnya memaksimalkan ikhtiar. Bukannya kita duduk manis, gue udah doa, gue udah maksimal banget doa, selalu berdoa. Iya, tapi kita maksimalkan fungsi, talenta, kelebihan yang Allah berikan di dalam diri kita. Kalau nggak difungsikan, ya bahasanya lama lah. Makanya segala sesuatu itu sifatnya ghaibiyah, hanya Allah yang tahu. Dan si malaikat pemberi rezeki pun baru tahu setelah diperintahkan oleh Allah. Malaikat, tuh kasih tuh rezeki si Anu, si Fulan gitu kan, sekian gitu, karena butuhnya sekian gitu loh. Walaupun si orang ini yang mau dikasih rezeki sama Allah teriak-teriaknya minta 5 miliar, 1 triliun bahkan kan gitu kan. Tapi memang Allah memberikan suatu sesuai dengan kebutuhannya, maka Allah memberikan segitu. Nah akhirnya apa? Si kehet datang ngebisikin, wah Allah nggak adil nih, masa butuhnya sekian kita minta berdoa kepada Allah setiap saat tapi cuma dikasihnya sekian, nggak sesuai dengan keinginan. Nah inilah yang hati-hati, sekali lagi hati-hati. Jadi pentingnya memaksimalkan ikhtiar. Seperti gini loh,
Ada cerita kan seekor burung gitu kan, pas pagi terbang meninggalkan sangkarnya. Dia cuma dikasih anugerah oleh Allah itu berupa naluri. Kalau manusia lengkap loh, lebih baik, lebih pintar, lebih kuat, akalnya lebih banyak, lebih hebat, lebih canggih dari makhluk-makhluk lain. Bahkan si Kehet sendiri, si Raja Iblis laknatullah itu akalnya kalah. Kita jauh di atas mereka. Jadi kita maksimalkan talenta yang Allah berikan tadi untuk berikhtiar, memaksimalkan ikhtiar kita. Dengan caranya gimana? Dengan cara yang cerdas. Kita awali dengan bismillah, kita awali dengan doa, biar rezeki yang Allah berikan itu nggak kita asal ngambil. Maksudnya banyak, Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Tapi kadang si manusianya nggak memakai iman, nggak memakai akal, nggak memakai perasaan, seambil-ambilnya. Rezeki orang lain kita ambil, berkorupsi ria ambil, akhirnya betul rezeki jadi haram. Allah nggak ridho. Yang repotnya lagi, ini rezeki jadi darah dagingnya anak. Masya Allah, itulah yang salah satunya menggugurkan atau doa-doa kita nggak diijabah, karena udah mendarah daging di dalam tubuh kita. Masya Allah, jangan sampai lah. Walaupun sedikit, insya Allah dengan doa yang baik, dengan cara yang baik, insya Allah Allah ridho, penuh dengan kebarokahan untuk kita semua. Insya Allah cukup. Sedikit insya Allah ada sisanya. Banyak kita punya tabungan banyak, bisa orang lain kita sodakohi, infak dan lain-lain, kita bantu, itu lebih berkah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kira-kira kejawab gak? Mau dong itunya, masa ayah cuma itu doang? Kayaknya enak nih, udah 2 kali. Jangan lupa ya, brownies by Tis mantep loh. Dulu sih sebelum pandemi brandnya itu Panada. Panada, tahu kan Panada yang kayak pastel. Tapi karena tetangga-tetangga yang biasa request Panada itu sukanya dengan rasa ayam, jadi nggak original lagi rasanya. Kalau original itu kan rasanya rasa ikan gitu kan, tapi katanya ada agak-agak amis. Akhirnya disesuaikan dengan request dan requestnya yang pada tetangga mesen tadi. Ternyata lebih asiknya, lebih enaknya rasa ayam gitu. Enak loh Panada. Jadi kayak kulitnya, adonannya seperti kulit roti goreng gitu, bentuknya seperti pastel. Dalamnya sayuran wortel, seledri, daun bawang, campur suiran-suiran ayam tadi. Dicocol deh pakai saus. Jadi gitu. Nah, sekarang alhamdulillah dari proses proses alam pandemi kemarin ya, kita sambil belajar segala macam ya, alhamdulillah brownies by Tea terbentuk. Alhamdulillah. Sekarang dipasarin sih masih di IG sih, sama teman-teman terdekat aja melalui WhatsApp dan lain-lain. Sempat agak keteteran juga waktu itu karena SDM-nya kurang banyak. Jadi ya kalau mau order 2 hari sebelumnya gitu kan, teman-teman kita kasih tahu gitu. Alhamdulillah di sini istri sama kakak Nada, kalau Dede Caca itu bagian delivery, kalau kakak Nada bagian bantu-bantu bundanya, home industry. Alhamdulillah waktu itu bundanya bikin ikut program OKOC gitu kan, dia buat kue-kue kayak gitu, UMKM. Alhamdulillah berjalan. Jadi itu wujud ikhtiar kita, ikhtiar cerdas. Kita nggak hanya cukup dengan doa, Allah Maha tahu, tapi ikhtiar itu tanpa doa juga ya sia-sia lah kalau saya bilang.
gitu. Jadi kita lengkapi, awali dengan doa, kita maksimalkan ikhtiar dengan cerdas. Dengan cerdas, jangan seambil-ambilnya tuh rezeki. Kalau kita nggak cerdas, Allah memberikan suatu pertolongan pencerahan yang insya Allah baik. Tapi karena kita nggak cerdas tadi, akhirnya rezeki orang kita ambil. Bahkan kita mungkin rezeki yang kita ambil saat ini 100.000, tapi kita nggak bersyukur, akhirnya kita nyari akhirnya waktu kita habis aja untuk memaksimalkan itu. Waktunya ibadah kita tinggalin, yang kiranya nggak halal, bahkan haram dan merugikan orang lain, bahkan menzolimi orang lain, kita ambil dengan paksa dan lain-lain. Jangan dong, itu akan menjadi penghalang. Kita akan menyesal belakangan, karena penyesalan itu nggak datang duluan. Hati-hati. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada kata yang sekiranya menyinggung. Sekali lagi mohon maaf, tidak maksud hati untuk menyinggung siapapun, dan mudah-mudahan informasi pengalaman keterangan ini dari diskusi kami keluarga Banaca, pertanyaan dari kakak dilanjutkan dengan istri tercinta sempat tanya. Nah, kebetulan tadi Ida Caca juga alhamdulillah jam segini baru pulang sekolah deh, ada tambahan main poli gitu kan, karena udah mulai kelas 9 sekarang gitu. Alhamdulillah tahrim waktu asar sudah kedengeran. Mudah-mudahan kita terus meningkatkan keimanan kita, terus kita memperbaiki diri kita, keyakinan kita lebih arif bijaksana dalam mengisi hari, dalam berkeinginan. Poinnya adalah yuk apapun kita kembalilah ke aturan agama. Agama apa? Kebetulan saya beragama Muslim. Saya yakin pemirsa, kawan-kawan, sahabat semua yang sering mantengin Banaca TV channel ini banyak juga kawan-kawan yang di luar sana yang non Muslim gitu kan. Ayolah kita tingkatkan ibadah kita, keyakinan kita. Dalam berkeyakinan kita nggak ada agama yang yang tidak baik. Semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan cinta dan kasih. Kalau kita umat Muslim, Rahman, Rahim, pengasihnya Allah, Maha cinta dan kasih. Pada siapa? Pada makhluk yang mau dikasihi, mau yang dicintai. Itu aja. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata, statement, lisan yang sekiranya menyinggung. Nggak maksud hati untuk menyinggung siapapun. Mudah-mudahan bila ada manfaatnya, itu yang kami harapkan. Sekali lagi mohon maaf. Semangat mengisi hari, lebih bijak, lebih arif. Kita jalankan, kita yakini, kita terus kulik, kita kaji apa sih yang Allah inginkan di dalam keterangan-keterangan dan tuntunan-tuntunan dalam agama. Bahkan kita sudah diberikan contoh oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para orang-orang soleh, guru-guru kita. Mudah-mudahan kita dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.